Bada bing, bada bu. Hey bestie, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Nama aku Rachel dan balik lagi ke Creep and Halloween. Oke, untuk kita hari ini aku pengen ngomongin tentang sebuah rumah yang terkenal banget, yaitu rumah Amityville. Amityville. Rumah ini tuh terkenal banget horornya karena ini adalah rumah bekas pembunuhan sekeluarga DeFeo yang mana dilakukan oleh anak mereka sendiri yang bernama Ronald DeFeo. Di sini kita akan ngomongnya Ronnie aja ya karena nama bapaknya juga Ronald kan, jadi biar kita bisa bedain. Tapi sebelum kita cerita, alangkah baiknya jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now let's this book begin. Jadi kita akan fokusnya sebenarnya mau ngomongin tentang apa yang terjadi setelah pembunuhan DeFeo. Tapi just in case kalian nggak tahu apa yang terjadi sama rumah Amityville ini, jadi essentially adalah tanggal 13 November tahun 1974, Ronnie ini dia jam 3.15 pagi bangun, dia nggak tahu apa yang merasuki dia ya, apakah dia kerasukan, apakah dia ada motif tertentu, tiba-tiba dia bunuh satu keluarganya dia. Dia pakai senapan berkaliber 35, dia tembakin semua keluarganya. Ayahnya Ronald, ibunya Louise, adik-adiknya Don, Allison, Mark, John Matthew, semuanya tewas. Dan yang bikin seremnya adalah semuanya tuh meninggal dalam keadaan telungkup gitu. Selain itu yang aneh adalah senapan yang dipakai sama si Ronnie ini untuk membunuh keluarganya itu nggak pakai silencer. Jadi suaranya tuh kenceng banget pasti kan. Jadi misalnya kalau dia habis nembak satu anggota keluarganya, pasti keluarga yang lain harusnya bangun dong. Suara apa tuh kenceng banget? Gak ada yang bangun. Mistis banget ini, cara dia bunuh keluarganya ini mistis banget. Tiba-tiba kayak dia baru sadar, kayak dia berasa kayak baru bangun dari sesuatu. Dia langsung lari, kayak subuh-subuh gitu dia lari ke bar terdekat yaitu bar Henry's. Dan dia kayak minta tolong, guys tolong dong, keluarga aku semuanya mati dibunuh, keluarga aku semuanya mati ditembak. Panik kan, wah ini siapa nih, ada ulah apa nih? Rame-rame, tetangga semua berbondong-bondong, polisi datang, terus tetangga-tetangga kepo juga pada datang, mereka ngeliatin ini kenapa nih keluarga DeFeo. Dan bener aja, 6 anggota keluarga DeFeo semuanya mati. Yang sisanya cuma si Ronnie ini doang. Awalnya polisi tuh ngira kalau ini tuh adalah kerjaannya mafia karena DeFeo itu adalah keluarga Itali kan. Mereka pindah ke New York, mereka tinggal di sana, mereka punya bisnis bengkel mobil. Awalnya polisi tuh mikirnya karena ini keluarga Itali makanya mungkin ada urusannya sama mafia. Tapi setelah kayak polisi interview teman-temannya Ronnie dan segala macam, teman-temannya Ronnie kayak pada cepu gitu kan bilang, "Oh, Ronnie tuh hobinya hari-hari adalah judi atau enggak minum-minum." Terus kayak polisi mikir, mungkin ada motif lain nih. Jangan-jangan Ronnie ini mau harta keluarganya. Dia pengen asuransi jiwa kedua orang tuanya. Makanya kenapa dia bunuh keluarganya ini. Akhirnya setelah persidangan yang cukup panjang, ditetapkan kalau Ronnie ini bersalah atas pembunuhan keluarganya dan dia dikenakan 6 kali kehidupan penjara. Jadi kayak misalnya 1 kali kehidupan tuh 25 tahun, jadi ya 6 kali 25 lah. Jadi 150 tahun. Setelah Ronnie ini masuk ke penjara, rumah ini akhirnya kosong dong. Akhirnya sama negara diambil alih, terus dijual ke orang lain. Dan tanggal 18 Desember, pindahlah keluarga baru ini, yaitu keluarga Lutz, pindah ke dalam rumah Amityville ini. Jadi, keluarga Lutz itu sedikit background adalah keluarga blended. Jadi keluarga gabungan ya. Yang mana ayahnya namanya George, ibunya namanya Carrie. Nah, Carrie ini tuh dia punya anak 3. Kalau nggak salah anak terakhir itu perempuan dan namanya Missy. Jadi anaknya ini tuh dari hasil pernikahan yang sebelumnya. Nah, dia ketemu sama George, mereka jatuh cinta, mereka menikah, dan akhirnya mereka memutuskan, oke, gimana kalau kita cari rumah baru untuk mereka kayak memulai kehidupan baru. Jadi awalnya George sama Katie ini sama-sama punya rumah sendiri. Tapi karena mereka pengen memulai lembaran baru, akhirnya mereka belilah rumah baru ini, si rumah Amityville ini. Awalnya harganya tuh $100.000, tapi mereka nawar nih. Kan ada pembunuhan di sini, turunin lah. Akhirnya mereka dapat lah harganya $80.000. Senang kan mereka? Yes, wah, lumayan nih diskonnya, lebih mantap daripada online shop. Akhirnya mereka sekeluarga pindah lah. Tapi karena Katie ini adalah orang Katolik, jadi mikir gak ada salahnya lah rumah ini diberkatin dulu karena kan bekas ada pembunuhan. Dia panggil pastor. Waktu itu kalau nggak salah nama pastornya adalah Ralph J. Pecarero, tapi dipanggilnya Pastor Ray. Nah, Pastor Ray ini tuh datang ke rumah ini, terus dia berkatin,
Dia berkatin sampailah ke satu ruangan yang mana dulu adalah kamarnya Mark dan John Matthew. Tiba-tiba si pastor ini dengar suara, "Get out, get out." Jadi pastor ini suruh keluar sama si suara tersebut. Setelah selesai dia berkatin serumah ini, disamperin lah nih Kathy sama George. Dia bilang lah ke Kathy, itu kamar yang di atas, yang di bagian situ tolong jangan ditempatin tidur ya. Jangan ada yang tidur di situ, jangan dijadiin kamar. Terus kata Kathy, oh ya santai aja, itu tempat mau kita jadiin ruang jahit. Oh ya bagus-bagus, yang penting jangan dijadiin kamar. Dan menurut si pastor ini juga, rumah ini udah kayak 90% bebas iblis. 90% bebas iblis, nggak 100%, 10%-nya lagi bisa jadi banyak iblisnya, kita nggak tahu gimana. Dan awal-awalnya tinggal di rumah itu tuh, keluarga Lutz ini merasa biasa aja. Oh oke, ya ini rumah memang bekas pembunuhan, tapi kita nggak merasa ada sesuatu yang aneh tuh, kita nggak merasa kayak ada tiba-tiba hihihihi gitu kan, nggak ada. Tapi lama-lama mereka ngerasa ada yang janggal. Mereka merasa mereka nggak bisa hangat di dalam rumah itu. Udah dinyalain perapian, segala macem. Mereka tetap ngerasa kedinginan. By the way, ini aku kasih tahu ya, ini rumah tuh gede banget. Ada 5 kamar, ada kolam renang, ada rumah perahu, kayak boathouse gitu. Di rumah ini tuh ada 3 tempat, ada 3 spot di mana mereka itu ngerasa paling dingin, kayak dingin banget, nggak bisa dibikin hangat. Mereka nggak bisa ngerasain hangat sama sekali, yaitu di basement, di tangga, sama di boathouse, di rumah perahu ini. Tapi ya udahlah, akhirnya mereka mikir, ini rumah tua. Kalau misalnya kita ngerasa aneh-aneh ya wajar. Tapi lama-lama kok makin lama makin aneh lagi. Jadi mau tetangga mereka ngamuk-ngamuk, berantem, mau ada jamet jam 3 pagi geber-geber motor, mereka nggak bisa denger dari dalam. Dan itu aneh banget, kok bisa? Terus Kathy juga pernah mencium, suatu hari dia mencium kayak ada wangi parfum manis gitu, kayak, ih manis banget nih gitu kan. Pas dia telusurin ini baunya dari mana, tiba-tiba baunya jadi busuk banget, bau nggak enak. Jadi kayak, gitu. Pas dia mau muntah ke toilet, tiba-tiba air di dalam klosetnya itu berubah jadi hitam. Lo bayangin deh, lo beli rumahnya bagus nih ya, dari luar keadaannya bagus. Terus tiba-tiba toiletnya kotor gitu kan, geli ya. Masalahnya ini bukan kayak di Indonesia gitu loh. Lo bisa kayak tinggal ke tiang listrik, nemu tulisan sedot WC, tinggal telepon. Ini di Amerika nggak segampang itu dan nggak semurah itu. Ngeselin banget gitu kan, baru juga pindah ada aja masalah. Terus juga pernah satu titik rumah ini tuh dikerubungin lalat, kayak di bagian luar tuh banyak banget lalat. Ini gue kasih tahu ya, ini bulan Desember, musim salju, musim dingin. Kok gimana caranya ada lalat di sekitar rumahnya? Kenapa bisa ada lalat hidup? Satu, kemungkinan ya rumah ini bermasalah, mungkin dari segi bangunan atau mungkin ada kayu yang membusuk, bla bla bla, aku nggak tahu apapun tentang rumah ya. Kedua, ternyata somehow di agama Katolik dikatakan kalau ternyata kehadiran lalat di saat-saat yang nggak memungkinkan itu adalah kemungkinan tanda kalau adanya iblis, adanya setan di daerah tersebut. Setelah beberapa hari mereka ngalamin hal aneh, kayak muncul lalat, terus bau-bauan, terus tiba-tiba toilet warnanya jadi coklat. Tiba-tiba suatu hari, George bangun jam 3.15. Persis jam dimana Ronald membunuh keluarganya. Dia bangun kayak kaget gitu kan, waduh, jam segini lagi. Kalian tahu gak sih kalau bangun tengah malam tuh rasanya nyebelin banget? Antara kayak mau tidur lagi, gak bisa. Aku personally aku benci banget kalau aku kebangun kayak jam 2, jam 3 gitu. Karena aku tahu abis itu aku pasti gak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi emang gak bisa tidur aja. Dan kita jadi mikirannya kayak traveling kemana-mana. Kayak tiba-tiba mikirin tugas, tiba-tiba mikirin kayak hal-hal yang gak penting. Dan aku juga pernah dengar kayak suatu quote gitu, nothing good comes after 2. Jadi kayak nggak ada hal yang bagus datang setelah jam 2. Ya itu overthinking itu kan setelah jam 2. Mungkin setelah jam 2 ada hal-hal aneh yang kita rasain, yang kita pikirin, atau mungkin ada penjelasan ilmiahnya tentang itu. Nah, George ini setelah bangun, dia kayak kaget gitu kan. Aduh, pagi banget nih, jam 3.15 gitu kan. Udahlah, mau tidur lagi gitu. Tapi pas dia lihat istrinya di samping, tiba-tiba istrinya tidurnya tuh modelnya telungkup gitu. Padahal istrinya nggak pernah tidur telungkup. Dan itu ngingetin dia sama cara matinya keluarga DeFeo. Akhirnya dia kayak, yaudah coba elus-elus istrinya. Dan begitu tangannya elus istrinya langsung bangun dan teriak kayak, mereka ditembak di kepala. Dia kayak histeris gitu kan. Dan kayaknya bukan itu aja yang dialami sama Kathy ya. Ternyata banyak banget yang dia alami. Salah satunya adalah dia ngelihat salib yang dia taruh di walk-in closet itu terbalik. Salib di walk-in closetnya itu terbalik dan ngeluarin bau asem.
Itu creepy banget loh. By the way, aku punya salib nih di atas pintu kamar aku, dan kalau itu kebalik, gue mungkin jerit kali. Nggak cukup nih rumah ini berulah, tapi anak terakhirnya Katie, Missy, yang anak perempuan tadi, dia punya teman hayalan. Tapi teman hayalannya dia bukan kayak Princess Aurora, bukan kayak Princess Ariel, tapi teman hayalannya tuh babi, dan matanya merah melotot. Awalnya dia cuma teman hayalan biasa aja, tapi lama-lama kok kelihatannya jadi real ya, jadi nyata. Suatu hari pernah George nih ngeliat nih, dia lagi ngaso-ngaso di luar rumah nih. Sekeluarga udah pada tidur semua, dia nggak bisa tidur, di jalan lah, di halaman. Dia ngeliat ke atas, dia ngeliat Missy. Missy lagi ada di balkon. Dia di balkon gitu berdiri. Missy ini ngeliatin ke arah George. George kayak bingung kayak, kenapa dia ngeliatin gue kayak gitu kan. Tiba-tiba dia lihat dong di sampingnya Missy ada babi matanya merah glowing gitu. Panik, dia langsung masuk ke dalam rumah, dia lari ke arah kamarnya Missy, dan dia lihat Missy ternyata di dalam kamar udah tidur pelor, tidur telungkup. Yang dia lihat di balkon siapa? Dan yang gue gak ngerti adalah kayak mereka tahu banyak banget gangguan di rumah ini, tapi somehow mereka tahan-tahanin gitu tinggal di rumah ini. Ya gue tahu rumah itu mahal ya, $80,000 tuh mahal. Tapi sekarang apakah itu sepadan dengan rasa ketakutan lo? Apakah itu sepadan dengan keselamatan lo? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya nih ya, seminggu setelah mereka tinggal di rumah itu, George sama Katie mereka kayak ngaso gitu depan perapian. Mereka duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Carrie ngeliat kayak ada outline gitu, kayak ada bayangan. Dan bayangan itu lama-lama berubah jadi iblis. Berubah jadi iblis, dia pakai jubah dan mukanya hancur. Carrie teriak kan, oh my god. George nanya, kenapa? Carrie cuma nunjuk itu. Dan George pas ngeliat di samping perapian, dia ngeliat si sosok iblis bermuka hancur tersebut. Tapi cuma sepersekian detik karena abis itu hilang. Bayangin ngeliat iblis bertanduk muka hancur di rumah lo sendiri. Gue gak mau bayangin, kenapa gue suruh bayangin ya. Abis itu juga Katie nemuin ruangan rahasia. Ternyata di dalam rumah itu tuh ada satu ruangan rahasia yang gak ada di peta rumah tersebut. Ruangan itu warnanya merah semua. Dari langit-langit, dari tembok, lantai, semuanya merah. Terus baunya bau anyir. Dan yang paling epicnya lagi adalah suatu malam seperti biasa, George bangun jam 3.15 pagi. Terus dia bangun, tiba-tiba dia dengar ada suara marching band. Ada suara marching band di ruang tamunya. Dan pas George ngelongok mau lihat, tiba-tiba suaranya itu berhenti. Gimana caranya satu marching band bisa masuk ke ruang tamu, bisa muat di ruang tamu? Kalian tahu marching band tuh banyak banget orangnya. Dan gimana caranya muat satu marching band ke dalam satu ruang tamu? Emang rumahnya rumahnya gede, tapi nggak segede itu juga. Dan George nih ya, dengan bodohnya dia teriak, "Woi, di mana lo? Tunjukin diri lo." Maksud gue, apa yang lo harapkan dari lo ngomong kayak gitu? Lo berharap kayak salah satu pemain marching band bakal kayak, sorry, kita di sini nih. Maaf ya, ganggu ya? Ngebangunin ya? Sorry. Kita mainnya pelanan dikit. Lo berharap mereka bakal ngomong gitu? Enggak, itu udah sesuatu di luar nalar. Itu setan, setan. Jangan diajak ngomong, jangan ditanggepin, udah diemin aja. Dan parahnya lagi ya, semalaman tuh si George dengerin suara marching band itu. Sekeluarganya nggak ada yang denger, cuma dia doang. Jadi dia nggak bisa tidur sampai pagi gara-gara marching band tersebut. Sumpah ya, ini keluarga badut banget. Hampir 3 minggu mereka tinggal di rumah itu. Mereka diganggu macam-macam. Mereka masih nggak pindah juga, masih dablek mereka tinggal di situ. Bagus kalau mereka cari pastor lagi, minta diberkatin ulang. Enggak, mereka nggak ngelakuin apa-apa. Mereka nggak pindah, mereka nggak bikin acara pengusiran setan, ruqyah atau apa. Mereka nggak ngelakuin apa-apa. Karena mereka pikir kalau udahlah, setan-setan itu bakalan hilang sendiri. Dimana logikanya kalau lo diemin, setan itu bakal bosan sendiri dan dia bakalan ninggalin lo. Ibaratnya kayak lo batuk, lo harus minum obat supaya batuk lo hilang. Ibaratnya kayak jamur di dinding, ya lo harus obatin, lo harus benerin rumah lo biar jamur itu hilang. Kalau enggak ya nyebar kemana-mana. Dan bener aja, kejadian yang mereka alami itu makin lama makin gak jelas, makin nyeremin. George dengar suara napas di kamarnya. Terus dia juga pernah lihat Katie melayang-layang. Jadi Katie lagi tidur, tiba-tiba ya melayang. Gimana sih? Melayang kayak di film-film horor. Dan itu terjadi 2 kali. Pertama pas George dengar suara napas. Yang kedua, pas jam 2 pagi gitu, George kayak aus, dia pengen minum. Dia mau cari bir ke bawah. Dan dia pikir, yaudahlah,
bangunin Katie. Mungkin dia mau. Pas dia balik, dia lihat Katie melayang lagi. Lo gila ya, istri lo 2 kali ngelayang kayak gitu dan lo nggak melakukan apa-apa. Dan gue kasihannya adalah di sini Katie yang paling sering kena gangguan. Pernah sekali tiba-tiba dia berubah jadi wanita tua. George lihat kayak dia pengen ngobrol sama istrinya, tiba-tiba kayak mukanya bener-bener jadi kayak gimana ya, kayak nenek-nenek, kayak penyihir gitu. Terus juga keluar cairan-cairan hijau dari dinding mereka. Awalnya Katie marah nih, dia pikir anak-anaknya nih, ulah anak-anaknya. Wah, dia marah, dia ancam anaknya. Sini lo, kalau misalnya sampai gue tahu ada salah satu dari kalian yang ngelakuin ini, abis kalian. Dan anak-anaknya juga kayak, oke, mama ngelayang-layang. George dengar suara marching band. Dan kenapa kita yang disalahin? Harusnya yang kalian tanya ya kalian sendiri, diri kalian sendiri. Ini apaan sih? Dan klimaksnya adalah 28 hari setelah mereka pindah ke rumah Amityville ini. Jadi suatu malam George dengar kayak suara kasur-kasur di atas, kasur di kamar-kamar atas itu kayak geser-geser sendiri, kayak serak. Dibangun, dia panik dong, dipikir anak-anaknya kan. Pas dia mau bangun, tiba-tiba dia lihat lemarinya geser, nutupin pintu, dan dia kayak semacam lumpuh di atas kasur. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Dia berusaha bangun, tapi dia nggak bisa bangun sama sekali. Udah gobios, keringetan. Akhirnya dia pingsan. Dia lihat muka monster tanpa muka ada di depan wajahnya dia. Dia berusaha bangun, lari. Akhirnya dia bisa lari, dia keluar dari kamarnya, dan dia turun tangga. Sampai di bawah, dia lihat ke atas, dia lihat lagi sosok iblis yang dilihat Katie, yang ada tanduknya, yang mukanya hancur sebelah, dari atas, ngeliatin ke bawah. Akhirnya tanpa babi bu, keluarga itu langsung kabur, masuk mobil, cabut dari rumah itu, dan mereka akhirnya tinggal di rumah mamanya Katie. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah yang dialami sama keluarga Lutz ini tuh beneran atau cuma hoax? Dari apa yang mereka alami ini, akhirnya keluarga Lutz bertekad, oke, aku mau bantuin kasusnya DeFeo. Karena mereka bersikukuh, mereka merasa kalau apa yang dilakukan sama DeFeo itu di luar kesadarannya Ronnie DeFeo. Pasti ada sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang mistis yang terjadi di rumah itu yang mempengaruhi pikirannya Ronnie DeFeo sehingga dia membunuh satu keluarganya. Aku nggak tahu apakah akhirnya si keluarga Lutz ini jadi bantu Ronnie DeFeo atau enggak, karena setahu aku akhirnya Ronnie DeFeo-nya sendiri juga meninggal di penjara, dia tetap di penjara. Dan Katie dan George juga pada akhirnya juga bercerai. Katie meninggal tahun 2004, George meninggal tahun 2007, dan anak-anaknya juga udah tercerai-berai, mereka kayak udah tinggal hidupannya sendiri-sendiri. Cuma ada satu anak mereka, yaitu Daniel, yang masih percaya kalau rumah tersebut ya dihantui. Dan seperti yang kita tahu, cerita dari Amityville ini dijadikan novel, terus akhirnya diangkat jadi film horor. Dan yang jadi masalah sekarang adalah keluarga selanjutnya yang menempati rumah Amityville ini. Jadi 4 bulan setelah keluarga Lutz ini keluar dari rumah Amityville ini, ada kayak pasangan yang bernama Jim dan Barbara. Mereka pindah, mereka tinggal di rumah ini. Dan mereka bilang selama 10 tahun mereka tinggal di rumah itu, gak ada apa-apa tuh. Yang jadi masalah buat mereka selama mereka tinggal di rumah tersebut adalah banyaknya orang asing yang akhirnya datang ke rumah mereka untuk foto-foto, untuk ngelihat seperti apa sih rumah Amityville ini. Karena keluarga Lutz akhirnya menerbitkan buku yang tadi aku bilang, buku tentang rumah Amityville. Bukunya laris keras, semua orang baca, semua orang penasaran, semua orang kepo, semua orang datangin rumah ini. Dan akhirnya mengganggu keluarganya Jim dan Barbara. Bahkan kayak ada satu titik di mana pas itu jam 3.15 pagi ya, Jim dan Barbara itu kebangun karena ada orang asing datang ke rumah mereka dan ketok-ketok jendela. Dan itu ganggu banget. Akhirnya Jim dan Barbara juga nuntut penerbit, mereka juga nuntut keluarga Lutz. Mereka pengen keluarga Lutz tuh ngaku kalau apa yang mereka alami itu semuanya bohong. Karena Jim dan Barbara, mereka nggak ngalamin apa-apa kok tiba-tiba mereka bikin buku, mereka bikin cerita ini, gitu, bla bla bla. Dan akhirnya jadi mengganggu keluarga mereka. Dan juga yang menguatkan bukti ini adalah setelah keluarga Lutz itu pindah dari rumah Amityville, rumah ini diperjualbelikan 4 kali, termasuk kepada Jim dan Barbara. Dan semua yang beli rumah ini tuh mereka bilang, gak ada apa-apa di rumah ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah rumah ini beneran berhantu? Atau Katie dan George Lutz, mereka cuma kayak mengada-ngada aja? Mereka cari publikasi aja? Mereka cari popularitas aja? Komen dong di bawah gimana menurut kalian. Mungkin kalian pernah baca di tempat lain juga, atau mungkin kalian punya opini sendiri.
Aku pribadi, aku pernah lihat salah satu komen di dokumentarinya Amityville Horror. Ada orang yang bilang kalau dia tuh pernah party, dia pernah pesta ke rumah temennya yang cuma beberapa blok dari rumah Amityville ini. Dan dia bilang kalau sebenarnya rumahnya tuh nggak sehoror yang digambarkan film-film. Rumahnya tuh biasa banget, kayak rumah orang biasa. Cuma kayaknya dia emang digembar-gemborkan karena cerita ini ya, karena cerita horor ini. Akhirnya rumah ini tuh punya kayak stigma kalau ini adalah rumah horor dan ini rumah serem banget. Dan orang-orang yang belum pernah ke rumah Amityville ini, mereka akan menanamkan di kepala mereka kalau rumah ini serem, rumah ini berhantu. Dan yang terakhir aku tahu, kalau nggak salah, rumah ini juga udah diganti alamatnya. But I'm not sure. Buat kalian tahu, komen di bawah. Dan ini aja cerita untuk hari ini tentang Amityville Horror. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you in the next video. Bye!